ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita menyambung pengajian kita Kifayatul Mubtadi'in, halaman berapa nih halaman? 24. Tabiat Nabi sudah apa belum? Ya, babuli kata kasyahdan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf itu yang Islam balik berakal. Bila Islam balik berakal mendapat beban syara. Yang namanya syara itu adalah undang-undang Allah, undang-undang Tuhan yang dibebankan kepada hambanya yang Islam balik berakal. Itu nama syara, undang-undang Allah yang dibebankan kepada hambanya yang Islam balik dan berakal. Jadi kalau sudah Islam balik dan berakal, kita sudah mendapatkan beban syara. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Lain mu'alaf lah, mukallaf. Mengetahui nisbah atau zuriat Nabi kita Muhammad SAW daripada jihad bapaknya dan ibunya, kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak kita wajib mengetahui minimal 5 zuriatnya, 5 ke atas. Zuriat bapaknya, zuriat mamanya, sebagai bukti ungkapan bahwa kita mencintai Nabi. Tersebut di sini bermula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah anak Abdullah 1. Batas wajibnya nih. Anak Abdullah, kemudian Abdullah anak Abdul Muthalib 2. Kemudian yang ketiga Abdul Muthalib anak Hashim 3 lah. Abdul Muthalib anak Hashim. Ini bubuhan ningrat berdan ya. Hashim anak Abdul Manaf. Anak Abdul Manaf. Abdul Manaf anak Qusay. Qusay anak Kilab. Berapa zuriat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu batas wajibnya sampai 5 ya. Kita tambahi 1, 6. Muhammad anak Abdullah. Abdullah anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anak Hashim. Hashim anak Abdi Manaf. Abdi Manaf anak Qusay. Qusay anak Kilab. Kilab anak adalah yang ke atasnya lagi. Anak siapa? Murrah. Sampai di Kilab situ aja. Ini pertemuan lawan Siti Aminah di Kilab situ zuriatnya. Ibunya Aminah anak Wahab 1, 2 anak Abdul Manaf. Lain Abdul Manaf nang nininya Rasulullah, Abdul Manaf nanti bakal sebelah. 3 anak Zuhrah. Zuhrah anak Kilab. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi di Kilab itulah siapa datuan, siapa dutuan, siapa cucuan. Orang terpandang sama dari atas dipelihara Allah dari jarak dari sampai mulai Ibrahim, dipelihara sampai kepada Abdullah. Itu kan masih titian nurnya, masih titian nur turun lawan datu sampai pelantakan terakhir Abdullah. Jadi sudah di rahim Abdullah, di situ malaikat pengumuman pemberitahuan kepada seluruh makhluk atas bahwa Nur sudah berada di tempat terakhir, yaitu Abdullah. Nah, perpindahan Nur Rasulullah ke rahim Siti Aminah itu pada malam Jumat tanggal 1 bulan Rajab. Perpindahan Nur dari sulbinya Abdullah ke rahim Siti Aminah tanggal 1 malam Jumat bulan Rajab.
Di situ gempar langit, gempar bumi, gempar makhluk atas, karena ya ahlas sama, hai seluruh penghuni langit, penghuni arash, innan nura, sesungguhnya nur, alladzi yantazirun, yang sudah kita tunggu sampai puluhan ribu tahun, sekarang sudah berjasad, berbentuk, berjisim, pindah ke rahim Siti Aminah. Pengumuman mulai saat itu dijaga ketat langit dijaga ketat, surga dijaga ketat, malaikat-malaikat pun sibuk malam itu sampai menunggu sampai kelahiran. Pindah sudah menjadi nur yang dulu gaib, sekarang berwujud berbentuk berjisim insani. Ini untunglah jadi katitian nurnya nih, mulia berdaan, mulai zaman Adam mulia, Sis mulia, Nuh mulia, Ibrahim mulia, itu keturunannya katitian itu. Nah makanya sampai Adam waktu itu kan Adam alaihissalam, kenapa aja ada malaikat nih di belakangnya kan, malaikat di belakang ini mengkuruh, banyaknya menghadap, kada tahu juga Adam nih. Lalu bertanya, lawan Tuhan, kenapa Tuhan? Jawaban dari Jibril, tuh di belakang kamu tuh, di sulbi kamu tuh ada Nur Muhammad. Jadi kami rindu, kangen dengan nur yang ada di sulbi kamu. Lalu Adam minta pindah ke mukaan, ngalih juga terganggu malaikat, iringi terus kemana-mana, iringi terus. Dia hendak ke muka, tetap aja malaikatnya ke mukaan pulang. Malaikatnya ke mukaan, cuma Adam tetap kada melihat. Lawan nurnya kada melihat. Jadi Allah kada melihat juga, pindah ke ibu jari sana. Jadi ibu jari Adam, di ibu jari Adam ke belah pihak. Dia letakkan di sini, lalu Adam melihat, ternyata Adam rindu, kerindangan, langsung Adam jatuh cinta. Nah di situ bila kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban ya habibi, waj'al qurrata ayuni ya Rasulullah, selamat datang wahai kekasihku. Adam itu masih berbentuk nur, turun ke Sis, turun ke Nuh, Hud, Saleh, sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Ismail, pindahnya ke Ismail, kada ke Ishak, karena Nabi kan titik darah Ismail, turunnya ke Ismail. Dari Ismail ini sampai ke bawah kada ada jarak, langsung meloncat lawan apa juriat aja lagi, juriat sampai kepada Kilab, sampai kepada Abdullah. Kada ada lagi Rasul menyambut. Siapapun yang dititian Rasul oleh titiannya ini, mulia beratan Abdul Muthalib mulia, kemudian Abdul Manaf mulia, termasuk Kilab mulia, Murrah mulia, sampai kepada Ismail mulia terus tuh, dijaga, dipelihara. Ini mujizat Nabi, Allah peliharakan nasabnya nih. Nasabnya Nabi ini kan, bahwa Nabi itu dasar turunan orang-orang suci, orang yang nikah berdaan. Sampaikan Abdullah, makanya Abdullah direbutakan 200 merita kajit binin Quraisy mendengar Abdullah melamar Aminah nih. Aminah juga kan anak, termasuk anak yang terpelihara juga, pilihan Allah untuk nama nampung Nur Rasulullah yang paling pantas adalah Aminah. Jadi Aminah dan Abdullah itu satu kedatuan laki-laki. Memarinanya di jihad Bapa yang telah menjumpai semasa keislaman, yaitu lima orang, 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jadi pihak memarina dan sanak Abdullah, anaknya Abdul Muthalib. Pada Abdul Muthalib itu bukan Abdul Muthalib ngaran Sidin lah. Ngaran Sidin itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Saibatul Hamdi. Jadi karena beliau itu orang yang terpandang,
dan beliau kada punya anak. Abdul Muthalib nih kada punya anak. Abdul Muthalib itu adalah pembantunya Saibatul Hamdi. Jadi Saibatul Hamdi itulah yang betul-betul pakaian Rasulullah. Cuma Saibatul Hamdi itu sudah menyerahkan diri kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merawat mulai halus, mulai bayi. Jadi asa anak sirin itu, Pak. Nah, jadi Abdul Muthalib nama sirin Saibatul Hamdi. Jadi ada anak-anaknya Saibatul Hamdi ini disebut anaknya Abdul Muthalib berdaan. Dia Abdul Muthalib mendapat anak dari Saibatul Hamdi, diantaranya adalah Abdullah. Sayang benar Abdul Muthalib dan Abdullah, bahkan sampai lawan nabinya sayang benar. Seakan-akan kada kuah hidup. Abdul Muthalib seakan-akan kada kuah hidup bila kada lawan Abdul Muthalib, bila kada lawan Abdullah. Nah, jadi di situ pihak pamannya dari pihak bapak 5 laki-laki dan 1 perempuan. Gitu kah? 4 laki-laki, 1 perempuan. Hamzah itu pertama. Hamzah sempat masuk Islam lah. Jadi singanya Allah, mati syahid di Uhud. Hamzah ini hampir mirip dengan Sayyidina Ali. Mirip kesatriaannya, ketangguhannya, kejagawannya. Wani melawan 1000, menghadapi 1000 orang. Hamzah kada mundur sidin. Sayyidina Ali gitu juga. Sayyidina Ali itu satria, beliau itu pedang sidin Zulfikar. Itu berapa aja ada musuh sakampungan kasak bupatin gak habis. Pedang Sayyidina Ali. Masyaba ila alian wa ma soifa ila Zulfikar. Tidak ada pemuda yang paling tangguh daripada Ali, dan tidak ada pedang yang paling tajam daripada Zulfikar. Nah, jadi di sini Sayyidina Hamzah beliau mati syahid, sempat masuk Islam. Kemudian Sayyidina Abbas masuk Islam. Bapaknya Abdullah bin Abbas, seorang jenius nih, Abdullah bin Abbas, pimpinan ulama di akhirat. Kena Abdullah bin Abbas cucunya nih, anaknya. Dan yang ketiga Abu Talib. Yang penengahan nih lah Abu Talib. Justru Abu Talib memelihara Nabi, karena Abu Talib sempat berketurunan. Yang keempat Abu Lahab. Di Abu Lahab, Abu Talib, Abbas, Hamzah. Yang jelas-jelas kafir adalah Abu Lahab. Yang jelas-jelas kafir, muktamad sudah dalam Al-Quran, sudah dipatri oleh Allah bahwa Abu Lahab adalah penghuni neraka. Nah, kalau Abu Talib kita kada boleh memvonis beliau apakah orang beriman, apakah orang kafir. Karena yang penting kita jasa Abu Talib lawan Islam itu kada kita bayari. Adapun Abu Talib itu ikhtilaf ulama. Jadi ikhtilaf ulama pada berimannya. Setengah ulama mengatakan kafir dan setengah ulama mengatakan beriman. Nah, pada batinnya, tidak pada zahirnya. Itu perselisihan ulama, ikhtilaf ulama tentang iman Abu Talib. Kalau kita menjaga perasaan Nabi, karena sayangnya Abu Talib lawan Rasulullah itu seakan-akan menyerahkan nyawanya sidin. Menyerahkan nyawa Abu Talib nih demi menjaga Nabi. Dulu kan sempat Abu Talib tuh dirongrong oleh Bani Hashim, Bani Muthalib, juriatnya juga Bang. Karena satu-satunya yang bisa memandiri Nabi kan Abu Talib. Abu Talib
kami mohon atas nama Bani Hashim, Bani Muthalib, hentikan dakwah Muhammad. Hentikan dakwah Muhammad. Jadi sudah berulang-ulang kali nih bubanang Quraisy nih mendatangi Abu Talib. Tapi karena sayangnya Abu Talib kalau Nabi tetap kada ada jawaban. Dan akhirnya kada kesandangan Abu Talib nih. Datangi ya Nabi kan. Ya Nabi, panggil Nabi. Nak Abu Talib. Abah ni sayang benar lo nikam nak. Abah cinta benar lo nikam. Tapi Abah memohon sekali aja nak, memohon, karena orang-orang Quraisy, Bani Hashim, Bani Muthalib itu merongrong ke rumah Abah nih nah, siang malam, meminta lo nikam berhenti menyiarkan agama, berhenti menghina nenek moyang mereka. Mendirap dada Nabi nih, mendengar Abu Talib ucap kayak doan, jaga paman nak lah, pelihara nama paman. Nabi mengira Abu Talib ini sudah kadamu lagi melawan menjaga Nabi, kadamu lagi mengawasi Nabi. Jadi timbullah suara Nabi ini kan, ujar Nabi, wahai paman, meskipun matahari diletakkan di tanganku sebelah dan rembulan di tangan kiri sebelah, karena untuk menghentikan dakwahku, risalahku, demi Allah paman, ulun rela hancur, remuk jiwa dan jasad ulun, tapi untuk berhenti dakwah ulun tidak bisa. Selamat jalan paman. Nabi kan dikira Abdul Muthalib ini kada menjaga lagi. Takaluro ucapan Nabi gitu, ucapkan selamat jalan, langsung berdiri berpaling membelakangi Abu Talib. Menangis Abu Talib. Ya, pulang, panggil Muhammad, duduk lo. Ujar Abu Talib, duduk lo. Laksanakanlah apa yang kamu laksanakan. Kerjakanlah apa yang mau kamu kerjakan. Siap dakwah terus. Ujar Abu Talib nih. Bersumpah Abu Talib nih, demi Allah, siapapun yang menyakiti, siapapun menyentuh, siapapun yang mengganggu, berhadapan dengan Abu Talib. Hanya Nabi terhibur sampai keluar bunyi mata Nabi itu waktu Abu Talib madahkan, jaga paman naklah, paman ini dicaci maki orang, dihina orang. Lalu Nabi hendak seorang lagi dakwah. Nah itu bukti kasih sayang Abu Talib lawan Rasulullah. Jadi kita kada boleh memvonis, menuduh bahwa Abu Talib itu kafir. Jaga perasaan Nabi, karena Nabi mendengar ucapan kita, Nabi mendengar. Minantu Nabi itu Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Anak asli Abu Jahal. Nabi kada mau berpandir masalah Abu Jahal di depan Ikrimah. Kada mau bila ada Ikrimah, Nabi kada akan berbicara Abu Jahal, karena menjaga perasaan Ikrimah. Nah, jadi apapun kitalah terhadap keluarga Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan waktu ditanyai kemana Abah Hikam, karena Mama Hikam, Nabi menjawab di neraka kan. Nabi menjawab di neraka. Itu kita kada pantas. Kita kada pantas menyatakan bahwa Abah Nabi, Mama Nabi di neraka. Jaga perasaan Nabi. Meskipun Nabi menyatakan Abah, Mama di neraka, karena menjawab pertanyaan orang usil nih. Nah, usil mana pertanyaannya? Mencari kelemahan Nabi, jadi itulah daripada Nabi di neraka. Nabi nama angkat mana? Nama mindahnya mana? Lagi pula di Quran itu kan hidupnya Abdullah dan Aminah ini zaman patrat. Di zaman patrat itu tidak ada hukuman, tidak ada beban, tidak ada syariat. Siapapun yang hidup di zaman patrat, bagi beramal baik, ada kelakuan yang baik, masuk surga. Meskipun kada pengucapan asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah jaga kita perasaan Nabi.
sampai jurat-jurat sidin, jangan sampai kita menghina mencaci keturunan Rasulullah. Adapun Abu Lahab. Abu Lahab telah ittifaq ulama. Ittifaq pendapat sama berdasarkan ulama manapun sepakat bahwa Abu Lahab adalah penghuni neraka. Ini Abu Lahab pada anak kemanakan lah. Jadi ittifaq ulama pada mengatakan kafirnya karena beralasan dengan dalil, dengan sabitnya ketetapan dalil Quran. Tabat siada Abi Lahab. Tapi meskipun beliau penghuni putra daerah neraka langsung, setiap di malam Senin beliau diangkat. Setiap malam Senin diangkat 12 Rabiul Awal. Malam Senin 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena beliau pada waktu itu ada perasaan gembira. Perasaan gembira mendengar kabar adang sanak ipar melahirkan anak kemanakan. Jadi laporan karena Abu Lahab bahwa anak kemanakan pian lahir subuh tadi. Beliau langsung merespon, langsung berangkat ke rumah Aminah, sempat menggendong Nabi. Itu dihargai Allah, dihargai Tuhan. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal beliau diangkat dari api neraka. Dalam syair Habsyi, dalam syair Burdah kan, wa man fil jahimi faqad khuffifa li farhatihi maulidal Mustafa. Dalam syair, waman fil jahi, dan adapun orang yang sudah jelas-jelas berada di neraka jahanam, fil jahim, sudah jelas penghuni neraka, putra daerah neraka, penduduk aslinya neraka. Waman fil jahim laqad khufifa, sungguh diringankan, diringankan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Li farhatihi maulidin nabiyil Mustafa, karena beliau sempat hati gembira dengan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dapat kita ambil petik pelajaran. Abu Lahab penghuni neraka yang sudah jelas, cuma ada perasaan gembira di saat waktu kelahiran Nabi, dapat ampunan dari Allah setiap malam tanggal 12 Rabiul Awal. Apalagi kita, yang setiap hari bersalawat kepada beliau, setiap hari kita menjunjung sunnah Rasulullah. Bila gembira merayakan, Allah bayari juga. Nah, itu Abu Lahab lah. Kalau Abu Lahab sudah pasti neraka. Kalau Abu Talib jangan dulu. Jadi ittifaq para ulama pada menyatakan kafirnya karena alasan dengan sabitnya ketetapan dalil Quran, tabat siada Abi Lahab wa tab. Orang yang paling pertama dedengkut biang kiruk yang paling pertama memusuhi Nabi Pak Abu Lahab. Itu kan waktu ada Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala syiar cuma secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pas Dakwah Matukmar itu Nabi pada waktu itu mengundang Mekah seluruhnya. Diberitakan kita berkumpul hari ini. Nah, hari ini kita berkumpul di muka Ka'bah. Hari ini kita berkumpul di muka Ka'bah. Jadi undangan Rasulullah itu seharian Nabi mengumpulkan. Akhirnya sampai waktunya berkumpullah di muka Ka'bah. Nah, sebagaimana biasa para tamu-tamu agung kan di muka, tamu-tamu terhormat di muka. Nabi berdiri di Gunung Safa. Sebelah kanan Abu Bakar, sebelah kiri Siti Khadijah. Sudah terkumpul para jamaah undangan, barulah Nabi berpidato kenegaraan, pidato kenabian. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal Quraisy, ya ayyuhal Bani Hashim, ya ayyuhal Bani Muthalib, Bani Adi, bani-bani yang ada di Makkah.
Ini ajma'u ilaikum fi hadzal yaum. Ulun mengumpulkan pian seharian ini pada waktu ini, artinya keringat paluh liiran bakar ingat mengumpul pian seharian. La amliku ilaikum, ulun kada minta bonus lawan pian, ulun kada minta gaji, kada minta upah. La amliku ilaikum illa antakulu la ilaha illallah, kecuali menyuruh pian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu saja kata Rasulullah. Langsung meletus beludah Abu Lahab di hadapan para jamaah, di depan Nabi, di depan Abu Bakar, di depan Harijah. Tus dia Abu Lahab ludah. Tabban ilaika ya Muhammad fi hadzal yaum. Celakai kamu hari ini. Dikiratin apakah mengumpulkan berbagi baras kah? Kalau cuma mengucapkan itu aja, langsung memprovokasi lawan lain. Musuh pertama yang musuh Nabi adalah keluarga, paman, julak. Pada Nabi berharap Nabi kan kada bisian bapa, kada bisian mama, anak yatim piatu, berharap memarina nang sebagai pelindung. Ternyata di depan nang menghuluakan orang melawan Nabi uwa. Langsung Abu Bakar nak menampirau, nak menyesah. Uji Nabi, Abu Bakar, tuh uwa aku tuh, pamanku. Bagaimanapun keadaannya tetap dia adalah pamanku, titisan darahku. Kesabaran Rasulullah adalah bubar karena provokasi Abu Lahab. Terhingga beri tiga aja lagi. Nah, itulah Abu Lahab, penantang pertama Rasulullah. Kenapa nih bacanya? Mamarinanya di jihad ibu yang 5 orang juga sama pada 5 lah. Cuman di Nabi di atas bapaknya, dari bapaknya kan termasuk bibinian segong lah. Ini kesemuanya keempatnya antara Hamzah, Abbas, yang diragukan adalah Abu Talib. Adapun Safiyah itu Islam. Safiyah muslimah, tempat masuk Islam. Hamzah Islam dan Sidna Abbas Islam. Yang meragukan adalah Abu Talib, tapi yang pasti kafir adalah Abu Lahab. Ada di pihak ibu. Mamarinanya di jihad ibu yaitu 5 orang, juga 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Aswad 1 laki-laki lah, Umair 2, kemudian Abdu Yagus 3, Parodiyah 4, dan Fahitah. Jadi Fahitah, Parodiyah, kemudian Abdu Yagus, Umair dan Aswad itu memarina dari pihak mama. Artinya kalau di dalam Islam namanya Zul Arham. Jadi Zul Arham, kalau tiba ke mama Zul Arham, tiba ke bapak Zul Furud. Jadi Zul Furud artinya para pewaris nih, yang berhak. Zul Paraid, Zul Furud itu dari pihak bapak, dari pihak mama Zul Arham, zuriat kasih sayang. Jadi bagaimanapun hebatnya dari pihak mama kada dapat waris. Dari pihak bapak dapat waris bila dibawa habis. Jadi memarina Nabi ini. Yang pertama ini orang perempuan, Aswad, Umair, Abdu Yagus, Parodiyah dan Fahitah. Semuanya ini adalah masuk Muslim. Nabi kita dibangkitkan jadi Rasul. Jadi semuanya dari pihak mamanya Muslim beradaan. Muslim, Nabi kita dibangkitkan jadi Rasul atau Patrat sebelum lah.
sebelum Nabi dibangkitkan sipsilah 11 orang ini kada dikumpulkan kada bida-bida ada dicerai udah cuma pernah dikawini di bini Nabi semuaan yang pernah dikawini adalah 11. Nang pemadu waktu itu kan Fatimah, Hafsah, Fatimah, si Sapiah, si Zainab lawan Ummu Habibah 4 yang dimaduakan. Adapun Mariatul Qibtiyah itu beliau bukan bini resmi tetapi budak belian boleh halal dikumpuli. Itu Mariatul Qibtiyah. Tapi nambah anak Mariatul Qibtiyah saya selain pada Khadijah. Jadi bini-bini Nabi ada 11 orang. 2 orang wafat dahulu daripada Nabi yaitu Khadijah. Dahulu pada Nabi. 11 Ramadan inilah Khadijah. Nabi Siti Khadijah ini kada bahalat Abu Talib meninggalnya setahun terus taimbay. Di dalam tahun itu juga ngarannya tak Amul Hazin, tahun duka cita. Di situ meninggalnya Abu Lahab dan Khadijah. Lalu timbul ada Isra Mi'raj. Jadi Khadijah meninggalnya terdahulu pada Nabi. Beliau berkubur di Ma'la. Dan yang ditinggalkan wafat kemudian daripada Nabi yaitu 11 orang. Khadijah dan siapa nih dia? Zainab. Lain Zainab bin Jasi lain. Zainab nang Huzainah. Zainab binti Huzaimah. Dan yang ditinggalkan wafat kemudian daripada Nabi kita Muhammad SAW itu 9 orang. Pertama Aisyah. Aisyah waktu wafat Rasulullah berusia 18 tahun. Masih kekancangannya. Ini janda kembang. Umur 18 tahun ditinggal mati sampai berusia 60-an lebih hanya wafat kada pernah berlaki lagi. Jadi pertama Aisyah, terdahulu Nabi meninggalnya, kemudian Hafsah ini anak Umar lah, anak Umar bin Khattab. Adapun Aisyah anak Abu Bakar. Jadi sahabat 4 itu minanto mintoha. Abu Bakar mintoha, Umar mintoha, Utsman minanto, Ali minanto. Kalau kita ukuran ini nepotisme. Tapi Nabi urusan keimanan malah mengangkat Abu Bakar karena iman. Jadi Hafsah anak Sayyidina Umar. Kemudian Saudah meninggal setelah Rasulullah. Kemudian Sapiah dan Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab binti Jahsy dan Juwairiyah. Nah di sini kan ada adalah Mariatul Qibtiyah, ada Mariatul Qibtiyah di bawah. Jumlah gundik Nabi hukumnya adalah seperti dijadikan istri juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu 4 orang. Pertama Mariatul Qibtiyah, kedua Zulaiha, Petriyah, dan Raihanah. Dan tidak dikenal orang akan yang tidak dikenal orang namanya, ada lagi yang belum dikenal. Jadi yang jelas bini Sidin di sini yang ditinggalkan oleh Nabi setelah beliau wafat. Pertama Aisyah, kedua Sapiah, dan ketiga Saudah, keempat Sapiah, kelima Maimunah, keenam Ramlah, ketujuh Hindun, Zainab bin Jahsy, dan Juwairiyah. Itu anak mulang ngaran anak bagus tuh. Ngaran anak Nabi, ngaran bini Nabi, bini itu. Adapun jumlah gundik 4 lah, jumlah gundik Nabi yang hukumnya sama dengan istri. Pertama
Mariatul Qibtiyah, yang kedua Zulaiha Petriyah, dan ketiga Rehanah Zulaiha Petriyah lah. 4 dan tidak dikenal satunya, tidak dikenal orang akan namanya. Ini hukumnya sama dengan istri gundik. Gundik itu pembantu. Bebas dinikahi, dikumpuli boleh. Dan yang melahirkan anak adalah Mariatul Qibtiyah, anak Sidin yang bernama Ibrahim. Ibrahim itu anak Mariatul Qibtiyah. Jadi Nabi melihat anak halus waktu Mariatul Qibtiyah. Nabi ini hari-hari ke rumah Mariatul Qibtiyah. Hari-hari menggendong anak nih. Sampai-sampai akhirnya bini Nabi cemburu berdaan. Cemburu dan bahkan sampai-sampai terucap lawan Rasulullah karena kasih sayangnya terpindah lawan Mariatul Qibtiyah. Lalu mendengar kayak itu, akhirnya bini Nabi sebulan kada dikumpulin Nabi berdaan. Sebulan kada dikumpulin Nabi berdaan karena mencemburu Mariatul Qibtiyah tadi. Lalu Umar menakuni anaknya Safiyah Hafsah. Kemudian Abu Bakar panggil Aisyah, kenapa kamu sampai kayak ini? Kenapa kamu sampai kayak ini? Sebulan ditinggal Nabi karena kecemburuan lawan Mariatul Qibtiyah nih. Karena bini Nabi kan ada nambah anak kan Nabi ya. Mariatul Qibtiyah beranak. Dan selain pada Siti Hadijah, ada Hadijah, semua anak Nabi berasal dari Siti Hadijah. Nah, kemudian wallahu alam. Jumlah anak Nabi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.